Fi fadlil ilmi, menerangkan tentang keutamaan ilmu. Jadi kalau ilmu itu menurut Rasul, menurut Quran memiliki keistimewaan yang paling tinggi. Ya. Coba orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Ya kan? Misalnya nih kita bikin acara Maulid Nabi atau bikin acara Isra Mi'raj besar-besaran. Kita santri datang dari awal duduk di belakang, tapi kiai datangnya belakangan duduk di depan. Kenapa begitu? Karena ilmunya. Santri mah dari pagi belum apa-apa, udah kerja bakti, udah ngangkutin meja, ngangkutin kursi, gelar karpet, gelar tikar, pasang kipas, itu kan? Belum dikasih apa, belum dikasih makan, belum dikasih apa-apa. Begitu kiai datang duduk disuguhin nggak? Suguhin. Santri paling top dikasih pisang Lampung. Kalau kiai pisangnya pisang yang besar. Kalau santri pulang Maulid, pulang Isra Mi'raj dikasih besek. Beseknya gede apa kecil? Kecil. Kalau kiai besar, parcel dikasih, besek dikasih, macam-macam dibawain. Amplop? Dikasih juga. Santri kasih amplop enggak? Enggak. Tuh, apa bedanya? Karena beliau punya ilmu. Maka santri-santri harus cinta kepada ilmu. Supaya apa? Supaya hidupnya menjadi mulia. Nah, ilmu keutamaan wal ulama'i, dan juga ulama orang-orang yang punya ilmu. Wa fadli ta'limihi, dan keutamaan tentang mengajarkannya. Ngajarin juga kepada orang utama juga. Wa ta'allumihi, dan juga mempelajarinya. Santri ta'allum, kalau kiai taklim, ya. Kalau kiai taklim ngasih pengajaran, kalau santri ta'allum belajar. Dua-duanya mulia. Dari mana alasan Mbah Hasim bilang begitu? Ada alasannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman, mengangkat orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Orang berilmu dengan orang yang beriman disebutnya duluan mana? Loh, ini ngantuk. Mana dulu yang disebut? Beriman dulu atau orang yang berilmu dulu? Orang yang beriman. Tadi kan ayatnya ada tuh. Yarfa'illahul ladzina amanu. Itu kan amanu tuh. Kemudian baru yang kedua walladzina utul ilma. Yang pertama yang disebut yang beriman. Yang kedua orang yang berilmu. Apa bedanya? Yang disebut duluan tentu ini jauh lebih mulia. Contohnya begini. Ada orang yang berilmu tapi belum beriman, dapat kemuliaan cuman di dunia saja. Banyak orang yang berilmu, misalnya penemu handphone, penemu lampu, penemu listrik, penemu gas, penemu macam-macam. Ya, tapi misalnya mereka belum beriman kepada Allah, mulia juga sama. Tetapi kemuliaannya hanya sebatas di dunia. Sedangkan yang beriman ditambah dia berilmu, kemuliaannya di dunia sampai ke akhirat. Karena iman menyelamatkan manusia dari berbagai macam azab dan siksaan di akhirat. Maka kemuliaannya jauh lebih banyak orang beriman. Apalagi dia beriman, dia juga berilmu. Di dunia luar biasa, di akhirat juga luar biasa. Nah, makna dari ayat itu oleh Mbah Hasim dijelasin. Maknanya wa yarfa'il ulama'a, Allah juga mengangkat derajatnya para ulama. Minkum, di antara kalian. Darajatin, beberapa derajat. Kenapa ulama diangkat derajatnya? Bima jama'u, karena sesuatu yang mereka kumpulkan minal ilmi, dari ilmu, wal amali, dan amal. Kenapa ulama dimuliakan oleh Allah? Karena ulama itu
mengumpul-ngumpulkan ilmu, makanya disebut ahli ilmu. Juga mengumpul-ngumpulkan amal soleh, karena beliau berilmu maka dia beramal. Ya. Qala Ibnu Abbasin, telah berkata Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i, derajatnya para ulama, fauqal mu'minina, melebihi, di atas derajatnya orang-orang mukmin. Ya. Misalnya ada ulama dibandingkan dengan kita orang mukmin biasa. Kata Nabi apa? Jauh derajat perbedaannya. Berapa banyak? Bisab imi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Selisihnya antara mukmin biasa dengan ulama 700 derajat. Lalu dijelaskan ma bainad darajataini, ya. Jarak antara dua derajat itu khamsumi'ati amin, selama 500 tahun perjalanan. Kalau kita jalan nih 500 tahun, itu jaraknya, perbedaannya. Saking apanya? Saking mulia-mulianya ulama. Saking mulia-mulianya orang yang berilmu. Makanya santri harus tekun biar ilmunya banyak, ya. Amin. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahidallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi, annahu, sesungguhnya, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan, hanya Dia, hanya Allah maksudnya. Wal malaikatu, dan yang bersaksi para malaikat. Yang ketiga yang bersaksi wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Al-ayah maksudnya sampai akhir ayat. Nah, dalam ayat ini kata Mbak Hasim diterangin, fabada Allahu Ta'ala, Allah memulai binafsihi, dengan dirinya, yaitu apa? Sahidallahu. Wasanna, dan Allah menempatkan nomor 2 bimalaikatihi, dengan malaikatnya. Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Kemudian wasallasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan nomor 3 bi ahlil ilmi, dengan para ulama atau ahli ilmu. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa nahika, dan cukup bagimu bihadza, dengan firman Allah tadi yang sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti, itu cukup dengan tanda ayat itu, sarofan, memperoleh kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalatan, dan keagungan, wa nublan, dan kemuliaan. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhsallaha min ibadihil ulama'u, pastinya yang punya rasa takut terhadap dosa, takut terhadap neraka, takut terhadap murka, itu min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah, al ulama'u, para ulama. Kalau para ulama takutnya kepada siksaan beneran. Kalau kita kan masih raba-raba, masih mau bohong, masih mau nyolong, masih males-malesan ibadahnya. Kalau bangun tidur malam susah, salat subuh susah, zikir susah. Itu kenapa? Karena belum jadi ulama, belum paham. Kalau ulama-ulama tidurnya dikit, ibadahnya banyak, ya. Kalau kita dikit-dikit tidur, ibadahnya kurang, karena bukan ulama. Nah, kalau ulama sudah paham, makanya takut banget kalau Allah tidak ridho. Nah, kita harus belajar, jangan lalai, ya. Jangan lalai. Baca Quran yang banyak, ya. Baca Yasin aja tuh. Baca Yasin, kata Nabi apa? Sama dengan 10 kali hatam Quran kalau kita baca Yasin. Ya, 1 kali baca Yasin sama dengan pahalanya 10 kali hatam baca Quran. Baca Quran bukan Yasin, bacanya surat Yasin, tapi pahalanya sama dengan 10 kali hatam Al-Quran.
Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka orang beriman, bukan iman saja tapi wa amilus solihati, mereka juga melakukan amal-amal soleh. Ulaika, mereka itu yang beriman dan beramal soleh, hum, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah. Makanya kalau ada topeng monyet ya, ada topeng monyet, pernah nonton? Pernah kan? Pernah ngikut-ngikut tukang topeng monyet? Kata tukang topeng monyetnya, sholat. Monyetnya sholat nggak? Monyetnya sholat, nungging gitu kan? Berarti pinter tuh monyet, ya, pinter tuh monyet. Nah jangan sampai manusia kalah sama monyet, nggak mau sembahyang. Karena kita manusia ini khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk, harus jadi yang terbaik. Ila qaulihi ta'ala, sampai akhir firman Allah Ta'ala yang bunyinya dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika, surga itu, ya, kebahagiaan akhirat itu diberikan liman, diperuntukkan bagi orang khasyiya, yang merasa takut rabbahu, kepada Tuhannya. Faqtadotil ayatani, maka ditentukanlah oleh dua ayat tadi, annal ulama, bahwa sesungguhnya para ulama itu humul ladina yakhshawna, mereka adalah orang-orang yang merasa takut Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yakhshawna Allah, dan mereka orang-orang yang takut kepada Allah, hum, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk atau sebaik-baik ciptaan. Fayun taju, maka dia apa? Maka disimpulkan annal ulama, bahwa ulama itu hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu, nah kata Nabi begini, siapa saja yang dipilih oleh Allah, siapa saja yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah khairon, kebaikan. Orang ini ditentuin oleh Allah jadi baik, orang ini ditentuin oleh Allah jadi baik, jadi mulia. Cirinya apa? Cirinya yufaqihu fiddini, diberikan pemahaman, diberikan pengertian dalam ilmu agama. Contohnya santri, ya. Santri itu kecil-kecilan oleh Allah diberikan pemahaman, ngerti soal agama dibanding dengan yang belum nyantri. Maka itu tanda kebaikan yang ada pada santri. Makanya harus betul-betul dijaga, dirawat. Santri ngajinya yang apa? Yang banyak. Makan boleh banyak, ya, makan boleh banyak, tapi ngaji harus lebih banyak, ya. Tidur boleh banyak, tapi ngapalin harus jauh lebih banyak. Jangan banyakan tidur, ngapalinnya dikit. Banyakan makan, ngajinya dikit. Repot itu nantinya, akan rugi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa ishabina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu kulli sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wa zain akhlaqana bil ilmi wal qur'ani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang-ulang di pondok bacanya, ya. Harus bisa pelan-pelan. Dah.